harus dipelajari oleh mahasiswa. Ya, oke. Jadi ada beberapa rumusan CPL yang kita akan pelajari dalam setiap mata kuliah yang nanti kalian pelajari mulai dari semester 1 sampai semester akhir ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 aspek. Yang pertama adalah sikap dan tata nilai atau attitude ya. Ada 2 di situ, menunjukkan akhlak Islami secara personal dan interpersonal, kemudian menunjukkan akhlak mulia secara akademis dan profesional. Gitu ya. Kedua adalah keterampilan atau skill ya, mengorganisasi cara berpikir ilmiah dan bertindak secara mandiri serta bertanggung jawab, berorientasi pada problem solving, mengembangkan teknik komunikasi arsitektur dalam bentuk tulisan, visual, dan verbal secara manual dan digital. Kemudian yang aspek ketiga itu adalah penguasaan pengetahuan atau knowledge ya. Di situ ada 4. Jadi diharapkan nanti mahasiswa di arsitektur itu bisa mengabstraksi pengetahuan seni, sosial budaya, serta dari arsitektur ke dalam metode perancangan secara kreatif. Ya. Kemudian di 3.2 itu ada merekomendasikan pengetahuan sains, teknologi, dan spasial pendukung bidang arsitektur. Ya. Kemudian kita mengaitkan ilmu kewirausahaan dan profesi arsitek dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku. 3.4 mengkritik pengetahuan arsitektur Islam. Kemudian untuk aspek yang terakhir itu ada keterampilan khusus atau specific skill. Ada di situ ada mendesain arsitektur di tingkat bangunan dan kawasan secara kreatif, kemudian mendesain arsitektur Islami berbasis nilai rahmatan lil alamin. Ya. Jadi ini semua adalah capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan nanti setiap mahasiswa prodi arsitektur UMS itu akan setelah lulus akan memiliki sikap-sikap yang seperti ini, kemampuan, kompetensi yang seperti ini. Ya. Nah, ini semua itu tidak didapatkan hanya pada satu mata kuliah, tapi itu ada sebarannya ya. Jadi mungkin untuk yang mendesain, kemudian melakukan desain di tingkat bangunan, kawasan secara kreatif, kemudian desain arsitektur berbasis nilai rahmatan lil alamin itu akan lebih banyak kita temukan pada mata kuliah stupa ya, atau mata kuliah yang di sana ada perancangan yang sifatnya komprehensif gitu ya. Nanti kita akan lihat. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan atau sustainable development itu akan masuk ke bagian yang mana gitu ya. Kalau arsitektur berkelanjutan kemarin sebenarnya lebih spesifik ya, karena dia langsung menjurus pada arsitekturnya. Tapi kemudian kita ini kita diminta untuk melihat skop yang lebih makro lagi ya. Jadi bukan hanya arsitekturnya, tapi ada banyak aspek dalam pembangunan berkelanjutan itu yang barangkali itu juga terkait dengan bidang arsitektur. Ya, karena seperti kita tahu ya, kalau kita mendesain apapun ya di dalam arsitektur itu, kita harus punya background terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar bangunan yang akan kita desain. Ya. Bahkan bukan cuma kondisi yang sifatnya visual atau fisik bisa terlihat, tapi juga nilai-nilai yang ada di sekitar proyek atau sekitar isu dari proyek atau desain bangunan maupun kawasan yang akan kita kerjakan. Gitu. Nah, untuk ini kita akan lihat mata kuliah Sustainable Development itu dia di dalamnya ada apa? Rumusan capaian pembelajarannya itu. Ini kita potong saja, jadi kita lihat untuk yang mata kuliah Sustainable Development. Sustainable Development ada di sini ya. Nah itu kita ada poin 2.1 dan poin 3.2 yang kita lihat lagi nanti. Nah, jadi di poin 2.1 itu kita ada mengorganisasi cara berpikir ilmiah dan bertindak secara mandiri serta bertanggung jawab berorientasi pada problem solving. Jadi lingkupnya akan lebih luas. Bagaimana nanti kita bisa untuk berpikir secara ilmiah dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hal-hal atau permasalahan yang harus kita selesaikan dalam desain, gitu ya, baik yang sifatnya itu mikro,
dalam lingkup bangunan, kemudian meso maupun makro lingkup kota ya secara keseluruhan. Karena nanti banyak aspek yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang 3.2 tadi juga ada pada tujuan pembelajaran mata kuliah Sustainable Development, yaitu merekomendasikan pengetahuan sains, teknologi dan spasial pendukung bidang arsitektur. Ya, jadi nanti apa sih dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan itu yang dia relevan dengan bidang arsitektur. Ya. Sehingga kita perlu, barangkali ada beberapa hal yang perlu kita kasih lebih jauh, kemudian kita perlu dalami ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan di bidang arsitektur ya. Karena kalau nanti kalian sudah masuk sampai ke seminar, kemudian SKPA maupun tugas akhir, di sana akan permasalahan itu akan kompleks ya dalam mendesain. Misalkan kita mendesain satu rumah sakit gitu ya, yang diperuntukkan untuk karantina COVID misalkan ya. Di sana ada faktor kesehatannya, kemudian di sana ada faktor kualitas udaranya ya. Kemudian ada hal-hal lain lagi yang mungkin perlu diperhatikan. Begitu juga kalau kita mendesain sebuah kawasan misalkan. Jadi sebuah kawasan, baik itu kawasan wisata, rekreasi maupun wisata budaya atau kawasan yang mau kita kembangkan secara perekonomian. Kita harus bisa menilai nanti di dalam kawasan tersebut itu perekonomian seperti apa. Data-data yang kita butuhkan untuk mendapatkan informasi itu akan seperti apa, gitu ya. Jadi banyak sekali aspek yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kita mulai dengan definisi pembangunan berkelanjutan itu apa ya. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan arsitektur berkelanjutan ya, karena memang arsitektur berkelanjutan itu berasal dari tujuan pembangunan berkelanjutan ya, di mana di dalamnya kita karena bergerak di bidang arsitektur maka kita fokus pada arsitektur berkelanjutan ya. Tapi kemudian nanti di semester ini itu baru pertama kali ya kita mulai untuk mengangkat lagi ke dalam lingkup yang lebih makro, yaitu menjadi pembangunan berkelanjutan. Ya, dalam pertemuan pertama ini nanti akan saya ulas juga sedikit tentang arsitektur berkelanjutan ya. Sebelum nanti kita akan pada pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lebih lebih membicarakan atau menyelesaikan, mempelajari tentang tujuan-tujuan dari pembangunan berkelanjutan secara lebih luas ya. Jadi definisi pembangunan berkelanjutan itu adalah ini ya. Jadi menurut Komisi Brundtland ya, menciptakan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya. Jadi karena pembangunan itu kan terus-menerus ya, dengan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian kebutuhan perekonomian, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan hunian ya, akan banyak sekali yang harus dipenuhi. Gitu. Nah, bagaimana caranya memenuhi semua itu tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri? Artinya bagaimana caranya supaya semua yang terjadi saat ini yang kita perlukan untuk kehidupan kita dalam proses pembangunan itu, kita tidak akan melakukan pemborosan. Jadi kita akan melakukan penghematan sehingga nanti generasi di masa depan datang pun mereka juga tetap bisa memenuhi kebutuhannya mereka, gitu ya, tanpa kita sumber daya yang ada sekarang itu tidak hanya habis untuk kita sendiri. Gitu. Nah, pembangunan berkelanjutan itu bukan merupakan sesuatu yang tetap, tetapi adalah sebuah proses perubahan. Ya, jadi dia bukan sesuatu yang bisa dirumuskan dengan pasti, gitu ya. Kalau sekarang itu misalkan kita mengatakan bahwa kita membangun harus seperti ini, misalkan harus penggunaan energi listrik harus berapa, misalkan ya, atau penggunaan air harus seberapa, itu tidak selalu seperti itu, karena dalam prosesnya nanti mungkin kebutuhan itu akan semakin banyak sehingga akan memerlukan satu penyesuaian untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masa kemudian. Ya, jadi dia sifatnya fleksibel. Nah, ini adalah the global goals for sustainable development. Jadi ada 17 aspek yang merupakan tujuan global dari pembangunan berkelanjutan. Kalau di arsitektur berkelanjutan itu kita hanya
mungkin beberapa yang relevan ya, seperti ini 4 mungkin yang bisa dikatakan relevan, yaitu tentang air dan sanitasi, kemudian energi yang bisa diperbaharui, renewable energy, kemudian sustainable cities and communities ya, kota, karena kita bicara dalam lingkup perkotaan, kemudian lingkup permukiman, kemudian lingkup bangunan ya. Kemudian yang keempat adalah lingkupnya climate action. Jadi bagaimana kita melakukan action terhadap perubahan iklim gitu ya. Tapi kalau sekarang di semester ini kita akan mempelajari tentang ini secara keseluruhan. Jadi mulai nomor 1 sampai nomor 17 ini dalam kaitannya dengan arsitektur. Ya. Apa itu poverty, atau tujuannya adalah tidak ada lagi kemiskinan yang nomor 1 ya. Tidak ada lagi kelaparan gitu. Kemudian kesehatan yang baik ya yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi mungkin ini nanti bisa dikaitkan dengan banyak permasalahan dalam desain kita ya. Kalau kita mendesain proyek, baik itu proyek mikro, meso maupun makro yang memiliki beberapa permasalahan yang terkait dengan kemiskinan, ya barangkali ada yang tertarik dengan desain-desain untuk masyarakat menengah ke bawah, misalkan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah, misalkan MPR, masyarakat berpenghasilan rendah, itu kita bagaimana caranya agar tidak tercipta kemiskinan di tempat tersebut. Ya, kita berusaha mengangkat untuk perekonomiannya. Barangkali dengan cara bagaimana mungkin kita mendesain satu rumah susun ya, membuat satu desain rumah susun yang tidak memunculkan kondisi di mana penghuninya atau masyarakat sekitarnya itu kelaparan atau terjerat pada kemiskinan gitu ya, sehingga kita buatlah satu sumber-sumber produksi pangan misalkan ya. Jadi ada penanaman dengan model urban farming misalkan di dalam rusunawa tersebut. Nah, itu semua juga bisa relevan dengan pembangunan berkelanjutan ya. Kemudian untuk kesehatan yang baik ya, yang ketiga ada kesehatan yang baik. Kemudian ini juga kaitannya cukup luas ya, bagaimana kita bisa menciptakan satu lingkungan itu sehingga tidak menimbulkan satu kerusakan, itu juga termasuk good health. Kemudian kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu bisa juga ini terkait dengan desain-desain ya. Kalau kita ingin menciptakan satu desain bangunan pendidikan gitu ya, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada permukiman yang mungkin tidak terjangkau dengan pendidikan yang baik di tengah kota, maka kita bisa merencanakan kualitas bangunan kita sehingga bisa masyarakat setempat yang biasanya tidak terjangkau oleh pendidikan, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Gitu ya. Kemudian yang kelima itu gender equality atau persamaan gender gitu ya. Jadi tidak ada diskriminalitas terhadap gender. Itu kemudian yang keenam clean water and sanitation, ini kaitannya erat dengan arsitektur. Kemudian 7 renewable energy, energi yang dapat diperbaharui. Kemudian good jobs and economic growth. Jadi diharapkan masyarakat kita itu akan mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga ekonomi akan meningkat ya. Kemudian yang ke-9 itu inovasi dan infrastruktur. Ya, jadi inovasi-inovasi. Kemudian ke-10 itu reduce inequalities, jadi mengurangi ketidaksamaan ya, atau mengurangi bisa diartikan mengurangi diskriminasi terhadap kelompok tertentu ya. Kemudian yang ke-11 itu sustainable cities and communities ya. 12 itu consumption, 13 itu climate action ya, karena perubahan global warming ya, perubahan iklim yang sangat cepat, itu kita apa yang bisa kita lakukan dalam desain-desain itu terhadap iklim yang berubah secara drastis. Kemudian bagaimana kita menjaga kehidupan di bawah air ya, seperti ekosistem air, ikan, gitu ya, adanya sampah-sampah plastik yang ada di laut, di danau, dan sebagainya. Itu bagaimana caranya kita sebagai arsitek itu bisa menyelamatkan kehidupan ekosistem di bawah air. Misalkan ada salah satu contohnya itu yang riset yang kita lakukan dengan Bu Dani ya, kita juga melakukan satu riset memanfaatkan limbah plastik ya, yang kita gunakan untuk dinding bangunan. Jadi ada banyak campurannya, termasuk dicampur dengan semen, kemudian dicampur dengan sekam padi, dicampur dengan serbuk gergaji ya, itu semuanya limbah itu kita gunakan untuk mendesain satu
bahan material yang daur ulang, gitu, ya. Sehingga sampah plastik itu tidak lagi memenuhi di ekosistem bawah laut, ya. Itu salah satu caranya, ya. Dan ini bisa sangat terkait dengan arsitektur. Ya. Kemudian kehidupan di darat, ya, di tanah sendiri itu seperti apa, tentang penghijauannya, tanamannya, gimana tidak ada lagi penebangan pohon, tidak ada tanah longsor, banjir, gitu ya. Bagaimana itu semua kita jaga, ya. Kemudian yang ke-16 itu peace and justice, ya, kedamaian dan keadilan. Kemudian partnership for the goal. Jadi kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan ini semua. Ya. Ini nanti kelihatannya kita akan pelajari semua, gitu ya. Mungkin akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing akan mencari bagaimana kaitannya untuk masing-masing tujuan ini dengan bidang arsitektur. Gitu. Karena baik berhubungan dekat atau berhubungan jauh, ini semuanya tentunya cukup relevan karena sebagai arsitek itu kita sering diharapkan untuk menguasai banyak hal gitu ya. Karena kalau arsitek mau mendesain rumah sakit berarti dia harus bisa berpikir seperti seorang dokter gitu. Dia harus tahu kalau dokter itu biasanya mereka seperti apa sih perilakunya, kebiasaannya, kemudian tugas-tugasnya, apa yang menjadi kebutuhan seorang dokter itu kita harus tahu gitu. Kemudian kalau kita mendesain sebuah tempat wisata gitu ya atau kebun binatang itu juga kita harus tahu bagaimana kebutuhan yang diperlukan oleh penggunanya. Desain sekolah kita harus tahu juga bagaimana sih cara berpikir seorang guru ya, kemudian murid-muridnya, siswa dan sebagainya, mendesain sekolah luar biasa misalkan ya, kita harus tahu juga untuk menciptakan suatu ruangan yang nyaman untuk semua penggunanya ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ini nanti memang akan luas ya, karena cakupannya pembangunan berkelanjutan ini cukup luas. Gitu. Oke, jadi kenapa muncul pembangunan berkelanjutan itu? Ya karena adanya perhatian terhadap krisis yang terjadi di dunia ya. Karena pada tahun 1900-an itu 10% populasi dunia itu tinggal di kota, ya, hanya 10%. Ya, sementara yang lainnya itu tinggal di desa, kemudian di luar kota gitu ya. Kemudian sejak tahun 2008 ya sampai sekarang itu 50% sudah tinggal di perkotaan saat ini ya. Banyak penyebabnya banyak ya karena daya tarik kota, kemudian sumber pekerjaan di desa itu sudah tidak banyak ya. Jadi masyarakat desa itu lebih tertarik untuk datang ke kota. Nah, itu semuanya akan menyebabkan perubahan-perubahan yang signifikan yang terjadi di kota. Ya. Kebutuhannya meningkat, kemudian kebutuhan infrastruktur, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan pangan, kebutuhan air, energi, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2050 diperkirakan bahwa 75% populasi dunia itu akan tinggal di kota. Bisa dibayangkan nanti kota yang wilayahnya itu tidak bertambah, tapi penduduknya itu berbondong-bondong semuanya lari ke kota, gitu ya. Seperti itu. Urbanisasi yang terjadi adalah urbanisasi. Jadi perpindahan penduduk dari desa ke kota memicu terjadinya pertumbuhan dan perubahan baik secara spasial ya. Spasial itu ruang, pemekaran wilayah, kemudian pemadatan, perambahan, reklamasi, kota baru ya, maupun perubahan non spasial yaitu perilaku. Ya, banyak terjadi kriminalitas, misalkan orang menjadi tidak sabar gitu ya karena semuanya diburu oleh waktu gitu ya. Nah, ini semuanya yang isu yang terjadi saat ini. Kemudian kualitas ruang kota itu ditentukan oleh kualitas fungsional, ya adanya keterkaitan, kemudian keterpaduan, terorganisir atau tidak, efektif, efisiensi, ya. Jadi misalkan secara fungsi kita mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, misalkan, ya, itu bagaimana caranya? Apakah cukup efektif dan efisien, atau kita harus menggunakan transportasi publik, apakah kita harus menggunakan kendaraan pribadi, ya, seperti itu. Kemudian dari satu tempat ke tempat yang lain itu apakah cukup dekat jaraknya, ya, apakah kita harus perjalanan, misalkan seseorang tinggal di pinggir kota, kemudian dia memiliki pekerjaan di tengah kota, maka dia akan melalui perjalanan yang panjang untuk menuju ke tempat tinggalnya, gitu, ya. Sehingga kalau dia naik kendaraan bermotor, artinya dia akan melepaskan banyak energi
dan polusi ke tengah kota itu ya, mempengaruhi lingkungan. Itu secara fungsional. Kemudian kualitas visual itu ada kejelasan, ada keindahan, ada karakter, ada jati diri ya. Itulah yang akan membentuk sebuah ruang kota. Kemudian kualitas lingkungan itu ada iklim, ya, iklimnya seperti apa, ekologinya dan sosial budaya. Jadi karena terjadi urbanisasi di dalam sebuah kota ya, ada penduduk berbondong-bondong pindah dari desa ke kota, kemudian kualitas ruang kota ini akan menjadi problem nantinya. Ya. Kemudian isu spasial lingkungan fisik ya, jadi infrastruktur yang tidak memadai ya, karena begitu banyaknya orang yang tinggal di kota, kemudian sementara kota itu lahannya itu tetap ya, jadi infrastruktur menjadi tidak memadai, jalan-jalan menjadi sempit, gitu ya, terasa sempit karena lebih banyak kendaraannya. Kemudian kerawanan wilayah perkotaan karena dampak perubahan iklim ya, jadi rawan banjir, kemudian mungkin tanah longsor, gitu. Kemudian terjadinya urban sprawl, ya, jadi pemekaran kota gitu ya. Jadi daerah-daerah yang tadinya itu berfungsi sebagai penghijauan itu akan berubah, kemudian akan mengalami perubahan menjadi hunian, gitu ya, karena tuntutan dari masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Nah ini energi yang tidak bisa diperbaharui, ya. Sumbernya adalah karena energi. Jadi apa itu energi yang tidak bisa diperbaharui? Karena semua sumber bahan bakar kita itu berasal dari minyak bumi ya. Gitu. Jadi sedangkan untuk memproduksinya itu banyak yang harus dikorbankan gitu. Seperti misalkan untuk akan menghasilkan polusi ya. Kemudian minyak bumi sendiri itu suatu saat akan habis. Harus dipikirkan bagaimana caranya agar generasi nanti itu tidak akan kehabisan sumber bahan bakar karena mereka juga perlu untuk hidup gitu ya, membutuhkan panas, membutuhkan daya semuanya untuk bisa berjalan sesuai dengan fungsinya dengan maksimal gitu ya. Baik, sehingga kita diberikan banyak pilihan ya akan menggunakan tambang batu bara, tambang gas, energi nuklir, atau kita akan mendapatkan pilihan untuk memanfaatkan matahari atau angin misalnya. Gitu ya. Kemudian krisis energi ya, krisis energi itu kita alami atau terjadi karena permasalahan energi yang tidak dapat diperbarui tadi. Ya. Sehingga nanti kita harus mulai memikirkan, saat ini kita harus mulai memikirkan energi apa yang bisa kita gunakan yang dapat diperbarui. Sehingga tidak akan terjadi suatu saat kita akan berada atau hidup dalam kegelapan ya karena tidak ada lagi yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi. Nah, ini beberapa contoh energi yang bisa diperbaharui, ya ada biomass, ada electrolyzer, dan energi yang bisa diperbaharui itu masih terus dilakukan riset ya tentang itu. Gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa juga untuk melakukan satu riset kecil gitu ya, mencari sumber energi apa lagi sih yang sekarang mulai banyak dikembangkan gitu ya, dan sudah sejauh mana dia dipakai di negara-negara maju. Karena tidak semua negara itu dia menghasilkan minyak ya, jadi ada negara-negara yang dia tidak bisa menghasilkan negerinya itu tidak punya potensi minyak bumi sehingga harganya akan menjadi sangat mahal. Nah, kita akan berbicara sedikit tentang arsitektur berkelanjutan ya, sebelum besok kita akan mencoba untuk menariknya lebih makro lagi. Nah, jadi sama seperti tujuan dari definisi dari sustainable development ya, untuk develop sustainable architecture itu adalah arsitektur yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan itu berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dari satu kawasan ke kawasan lain, dan paling baik bila ditentukan oleh masyarakat terkait. Seperti itu. Jadi kalau definisi Brundtland tadi itu menyampaikan tentang apa itu sustainable development, ya kemudian arsitektur juga punya. Jadi dengan merespon itu, maka arsitektur membuat satu definisi seperti ini.
Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan itu berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain? Ya, kita mungkin tahu ya bahwa kalau kita tinggal di daerah tropis, kita akan lebih terbiasa dengan udara yang panas gitu ya. Jadi kalau kalau kita panasnya agak tinggi sedikit, misalkan suhu di luar itu sampai 38, 39, itu kita mungkin masih bisa gitu ya. Sedangkan mungkin untuk orang-orang yang terbiasa berada di negeri yang dingin, itu kalau panas sedikit mungkin mereka sudah sangat kepanasan gitu ya. Ketika udara temperaturnya itu agak tinggi sedikit, mereka sudah merasa sangat tersiksa gitu ya, atau tidak bisa tahan gitu. Nah, sehingga apa? Dampaknya adalah dalam pemakaian AC misalkan ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu mungkin akan memasang AC dengan suhu yang tidak terlalu tinggi karena kita terbiasa dengan suhu suhu yang cukup hangat gitu ya, misalkan 26 atau 27 itu buat kita sudah cukup dingin gitu ya. Sedangkan bagi orang-orang asing mungkin itu masih panas ya kalau 27 lah. Itu akan mempengaruhi. Jadi sebaiknya untuk desain-desain AC itu tidak di set atau di setting gitu ya, di setting tidak sesuai dengan siapa arsiteknya atau siapa yang membangun gedung itu, tapi harus diberikan kebebasan kepada pengguna ruangan untuk bisa memilih sendiri. Karena itu sangat menghemat ya. Jadi ruangan itu bukan disetel selalu harus 23 derajat Celcius misalkan. Sementara penghuninya itu sebenarnya tidak membutuhkan 23 derajat Celcius, tapi dengan suhu yang 26 atau 27 pun mereka sudah cukup nyaman. Karena kalau di AC disetel atau di setting dengan suhu yang rendah, tentunya beban energinya pun akan semakin besar. Jadi bisa kita bayangkan kalau yang hal tersebut dilakukan pada satu gedung ya, misalkan satu gedung Siti Walidah, misalkan ada berapa puluh ruang gitu ya, itu hanya Siti Walidah. Kemudian kalau misalkan kita gunakan pada, kita kalikan lagi ada banyak gedung seperti gedung Siti Walidah itu, coba kita kalikan akan banyak sekali yang pemborosan yang terjadi jika tidak diperhatikan ya kebutuhan penggunanya. Oke, jadi itu definisi dari arsitektur berkelanjutan ya. Semuanya berangkat dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kadang-kadang kita juga mendengar jadi sustainable arsitektur, kemudian green arsitektur, green building, ya itu semuanya sebenarnya merupakan istilah-istilah yang sama gitu ya. Atau bangunan yang ramah lingkungan, ya itu semuanya adalah bangunan yang merespon iklim, gitu ya. Bangunan hemat energi, bangunan yang tidak boros, gitu ya. Bangunan yang memperhatikan kebutuhan sekarang, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya nanti. Nah, kalau menurut Green Building Council Indonesia ya atau yang sering disingkat dengan GBCI ya, Green Building adalah bangunan yang sudah mulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga operasional. Pemeliharaannya itu sudah memperlihatkan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, dan mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di ruangan, memperhatikan kesehatan penghuninya, dan semuanya berpegang pada kaidah pembangunan yang berkesinambungan. Gitu ya. Apa maksudnya? Kita akan lihat. Ya. Nah, ini arsitektur berkelanjutan memiliki 3 komponen utama ya. Jadi ada keberlanjutan ekonomi, ya economic vitality, keberlanjutan lingkungan atau environmental sustainability, kemudian ada keberlanjutan sosial, social equity and well-being. Termasuk tadi di dalamnya adalah beberapa goal dari sustainable development tadi ya. Jadi ada equality, kemudian mengurangi ketidaksamaan atau diskriminasi seperti itu. Nah, di sini ada ruang lingkup ya. Jadi kita bicara tentang arsitektur, bidang pembangunan, konstruksi gitu ya. Kita selalu berhubungan dengan material bangunan. Di mana di sana ada batu bata, ada semen, ada baja, ada atap, ada sanitasi dan sebagainya. Kemudian kita bekerja pada single building ya, building yang satu, misalkan rumah sakit, sekolah, pabrik dan sebagainya. Kemudian bangunan-bangunan itu kemudian akan membentuk satu permukiman atau neighborhood. Neighborhood kemudian akan berkembang menjadi dalam lingkup sebuah kota ya atau kawasan. Kawasan kemudian kota. Oke.
Nah, untuk mempertimbangkan keberlanjutan, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, ya, menggunakan material lokal ya, yang tersedia dan transportasi lokal, ya. Sebaiknya kita ketika mendesain itu tidak memilih material yang berasal dari jauh gitu ya, tapi justru memanfaatkan material yang tersedia di lokasi tersebut. Ya, misalkan kita membangun sebuah resort gitu ya di daerah Bali misalkan. Di sana ada banyak pohon kelapa, misalkan ya kita coba buat dengan menggunakan kayu-kayu, kemudian material-material yang bisa dikembangkan dari bahan pohon kelapa yang ada di sana, misalkan seperti itu. Sehingga akan berpengaruh pada transport ya. Karena kalau kita membeli materi atau mendatangkan materi dari daerah lain, tentunya akan boros dalam hal transport. Di dalam transport itu nanti akan ada pembakaran energi, ada polusi, seperti itu ya. Kemudian cara lainnya adalah menggunakan sumber yang jumlahnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak merusak lingkungan. Jadi kita tidak berlebihan. Sumbernya yang cukup saja gitu ya. Kemudian tidak bergantung pada peralatan yang sulit tersedia. Kalau memang alatnya yang tersedia pada komunitas lokal itu satu alat tertentu yang masih tradisional, itu kita gunakan. Kemudian menggunakan keterampilan yang mudah dikembangkan dalam masyarakat, ya, terjangkau dari aspek sosial ekonomi lokal, ya, kemudian memproduksi hasil yang bertahan dalam waktu lama, ya. bukan menghasilkan satu bangunan tapi hanya beberapa tahun kemudian harus dirobohkan lagi, tidak ya. Tapi kita membuat satu produksi yang bertahan lama. Kemudian merespon dan bertahan terhadap iklim lokal ya. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan satu desain ya, kalau kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan berarti itu masuk dalam tujuan di mana kita melakukan satu climate respon ya, respon terhadap climate yang baik gitu. Fleksibilitas untuk adaptasi terhadap kebiasaan dan kebutuhan lokal ya. Jadi ada adaptasi terhadap kebiasaan dan kebutuhan lokal ya. Kemudian desainnya harus fleksibel, harus memenuhi kelokalan ya, dapat diulangi oleh komunitas lokal. Ya. Sehingga desain itu benar-benar kalau misalkan kita menjadi seorang arsitek yang datang dari kota Solo, misalkan kita diminta untuk mendesain di daerah mana, misalkan daerah pedalaman di Sulawesi, misalkan kita harus tahu apa kebiasaan masyarakat setempat, kemudian apa potensi yang dimiliki masyarakat setempat, sehingga itu yang kita kembangkan. Bukannya membawa budaya Solo ke Sulawesi, tapi kita mencoba menggali apa yang dimiliki oleh Sulawesi. Gitu. Itu nanti akan kalian hadapi ketika sudah sampai pada tahap pengerjaan tugas akhir ya, karena kadang-kadang seringnya itu mahasiswa itu akan mengambil proyek yang lokasinya berada pada tempat tinggal. Sementara tempat tinggalnya kan jauh-jauh ya. Ada yang di Ternate, mungkin akan mengambil di Ternate, kemudian yang berada di Manado, ya itu semuanya mungkin ini bisa dilakukan. Ya. Jadi harus mempertimbangkan apa saja yang dimiliki oleh potensi yang ada di sekitar daerah tersebut. Gitu. Sehingga manfaatnya nanti akan lebih mudah terasa dan desain itu bukan hanya berhenti menjadi sebuah desain, tapi itu bahkan bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat. Ya. Oke, ini adalah contoh dari desain bangunan yang tidak sustainable. Ya, ini tidak sustainable karena dia hanya satu proses gitu ya. Jadi ketika kita melakukan satu desain, kita mendesain ya, kemudian desain itu dibangun dengan konstruksi, kemudian ada operation and maintenance ya, bangunan itu dioperasikan, dipelihara, kemudian jika sudah selesai 20 tahun atau 25 tahun kemudian dihancurkan. Itu tidak sustainable karena hanya melalui satu proses seperti ini, konvensional model. Dan ini banyak kita lihat ya, kalau mungkin teman-teman juga pernah melihat film-film dokumenter gitu ya, yang ada di luar negeri ya, kita sering lihat bangunan-bangunan itu dirobohkan jika usianya itu sudah cukup tua. Kenapa? Gitu, agar tidak menimbulkan permasalahan atau menjadi musibah ya, sehingga terjadi roboh atau bangunan itu terbakar karena masalah kekuatan bangunan gitu. Sehingga memang setelah usia tersebut dia dihancurkan atau demolisi.
Nah, sebaliknya dengan proses siklus bangunan yang sustainable atau berkelanjutan, itu kita tidak hanya berhenti pada satu kali fase ya, tapi dia punya beberapa fase yang sifatnya itu siklus. Gitu. Artinya dia bisa berputar ya. Mulai dari awal ya, jadi ada pre-building fase, jadi ada extraction, proses, kemudian manufaktur, transportasi, kemudian building fase itu proses pembangunan ya, ada proses pre-building itu proses desainnya ya, desain, kemudian mendatangkan material, memproses, gitu ya, transport. Gitu. Kemudian ada proses fase pembangunannya, ada konstruksinya, kemudian operasional bangunan, pemeliharaan bangunan, kemudian ada fase bangunan itu sudah pengolahan sampahnya ya, akan didaur ulang atau digunakan kembali, reuse. Seperti itu. Yang diharapkan adalah yang seperti ini, sehingga nanti meminimalkan munculnya sampah-sampah dari bangunan itu yang tidak bermanfaat. Oke, tantangan arsitektur berkelanjutan itu adalah menghasilkan sendiri energi dan air untuk konsumsi penghuni ya. Kemudian adaptasi iklim dan tapak ya, bagaimana kita mampu menghasilkan sendiri energi dan air untuk konsumsi penghuninya, misalkan dengan penampungan air hujan, ya tidak membuang air sembarangan, menciptakan kolam dan sebagainya. Kemudian adaptasi iklim dan tapak, bagaimana kita merespon. Nah, ini untuk seorang arsitek ini biasanya akan muncul pada saat kita melakukan analisis site atau analisis tapak ya. Bagaimana secara tajam seorang arsitek itu betul-betul menggali potensi yang dimiliki oleh iklim maupun site yang ada yang akan dia kerjakan. Tergantung dari lokasinya ada di mana, misalkan di Solo pun ada beberapa tempat yang mungkin berbeda ya, misalkan kita mendesain di daerah Mojosongo dengan mendesain di daerah Kartasura mungkin akan berbeda juga. Ya, mendesain di daerah Tawangmangu atau mendesain di daerah mana Klaten itu juga akan berbeda. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan agar kita bisa menghasilkan satu desain yang sustainable ya, tidak maksimal secara pencahayaan, maksimal secara penghawaan, ya, sehingga penggunaan AC itu bisa diminimalisir. Gitu. Dan itu bisa dilakukan misalkan dengan memilih orientasi bangunan yang tepat, yang membuat bukaan dengan arah yang tepat, membuat jendela dengan lebar dan tinggi yang benar, gitu ya, membuat sirkulasi udara masuk dan udara keluar yang betul, sehingga ketika kita berada di dalam bangunan itu kita bisa merasakan angin itu masuk sehingga udara yang ada di dalam bangunan itu menjadi sejuk. Itu kemudian bebas polusi dalam beroperasi, dalam hal operasionalnya ya, ini terutama mungkin dalam proses pembangunan dan proses pengoperasiannya. Ya, kemudian bangunan sehat dan mendukung kesejahteraan itu juga termasuk dalam pembangunan berkelanjutan tadi ya, ada good health, kemudian kualitas udara yang baik, ya kesehatan penghuninya, ya itu juga termasuk dalam arsitektur berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Kaitannya banyak nanti untuk bangunan sehat dan mendukung kesejahteraan itu ada temperaturnya, ya temperatur yang seperti apa sih yang membuat kita itu sehat ketika tinggal di dalam bangunan ya. Pada saat pandemi dan sebelum pandemi, pada saat era new normal, gitu, itu mungkin akan berbeda ya. Bangunan yang sehat ketika sebelum pandemi mungkin cukup dengan membuka jendela, memasukkan cahaya matahari, sirkulasi udara. Tapi ketika terjadi pandemi seperti ini, itu tidak lagi cukup ya. Kita butuh juga space yang cukup besar untuk mengatur sehingga semua penghuni itu mendapatkan ruang yang cukup, gitu ya. Tidak saling menularkan gitu. Kalau menjaga supaya tidak saling tertular. Nah, itu juga tergantung dari kondisi yang ada ya. Kemudian sistem bangunan yang terpadu. Sistem bangunan yang terpadu itu nanti kaitannya dengan desain kawasan ya. Bagaimana kita menciptakan dalam satu kawasan itu desain kita itu berada pada tata ruang wilayah yang tepat. Gitu. Misalkan membangun bangunan pendidikan itu di lokasi-lokasi yang dekat dengan permukiman, dekat dengan fasilitas kesehatan. Gitu. Sehingga ketika seseorang atau penggunanya itu beraktivitas sehari-hari, dia tidak perlu pergi dari satu tempat ke tempat lain
dengan jarak yang jauh menggunakan transportasi kendaraan bermotor gitu ya, sehingga akan mengurangi polusi yang ada. Oke, kemudian isu arsitektur berkelanjutan, ini ada beberapa hal ya, renewable energy ya, tadi ini energi termasuk salah satu yang menjadi concern dalam Sustainable Development Goals global ya. Energi, kemudian prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan itu ada banyak ya, nanti bisa dipelajari konsep dan sistem ekodesain, desain yang dekat dengan alam, tadi bagaimana kita menjaga supaya ekosistem di bawah air, ekosistem di darat itu bisa tetap berlangsung dengan baik. Kemudian strategi desain berkelanjutan itu barangkali nanti akan berkaitan dengan sanitasinya, penggunaan air, seperti itu kita kaitkan semuanya dengan Sustainable Development Goals. Kemudian energi, lingkungan, dan arsitektur, kenyamanan dan kualitas udara dalam bangunan, ya tadi ada juga untuk kualitas udara atau good health, recycle material dan konservasi energi, ya, kemudian bagaimana menciptakan kota yang berkelanjutan. Oke, jadi sustainability itu adalah survivability, ya, jadi kita sustainable itu akan menyebabkan kita menjadi survive, karena dengan menciptakan desain yang berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan akan menciptakan daya tahan hidup juga untuk generasi setelah kita nanti. Nah, ini ada beberapa persepsi dari stakeholder yang mempengaruhi nilai dari green building. Jadi sebagai developer, sebagai tenants, dan sebagai owner. Sebagai developer dia akan berpikir kenapa aku ingin membangun bangunan yang green, gitu. Kenapa harus? Gitu. Jadi ini ada beberapa dari sisi kita sebagai developer, sebagai tenant atau sebagai owner. Gitu. Jadi beberapa aspek yang menjadi pertimbangan seperti itu. Kemudian ini ada 3 hal ya, ada manusia sebagai pengguna atau usernya itu akan tinggal di dalam sebuah bangunan, kemudian akan berkaitan juga dengan lingkungan. Jadi jika salah satu aspek tidak green, misalkan perilakunya atau bangunannya atau lingkungannya, maka tidak akan sustainable, ya, tidak akan sustain. Jadi secara bangunan itu harus didesain sehingga sustain. Misalkan dari pemilihan material, kemudian dari desainnya itu sendiri ya, dengan memperhatikan analisa tapak yang baik ya. Kemudian perilaku manusianya sendiri tidak boros menggunakan air, menggunakan energi listrik misalkan. Kemudian lingkungan juga, maka ketiganya ini harus semuanya harus green. Gitu. Kalau kita mau mendapatkan satu desain yang sustainable. Oke. Jadi the true cause of global warming is our thoughtless attitude to nature. Nah, tadi kaitannya dengan manusia ya. Jadi penyebab dari pemanasan global itu adalah perilaku kita yang tidak memikirkan alam. Gitu, ya. The lesson from global warming is to base all decision on deep respect and consideration for nature. Ya. Jadi pelajaran yang didapatkan dari pemanasan global itu adalah selalu mendasarkan keputusan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alam. Ya. Kemudian building without energy is meaningless. Jadi memang bangunan itu pasti membutuhkan energi. Ya. Apakah itu energi matahari, angin, gitu, ataukah energi yang diperbaharui, bahan bakar minyak bumi itu kita juga membutuhkan. Ya. Cuma bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan itu dengan baik. Oke, kira-kira seperti itu untuk isu dari pembangunan berkelanjutan dan arsitektur berkelanjutan. Jadi ada beberapa hal yang penting. Nanti kita akan lebih banyak mengulas tentang Sustainable Development Goals tadi ya, karena yang akan kita kerjakan nanti akan lebih banyak ke Sustainable Development. Ada pertanyaan sampai di sini atau tidak? Jadi ada 17 aspek tadi ya. Jadi kita akan mencoba untuk menghubungkan itu semua dengan arsitektur, ya, terutama nanti dengan proyek-proyek yang berada di tugas akhir.
Baik, kalau sustainable development ini memang sesuatu yang menjadi isu internasional ya sekarang ya. Jadi berita-beritanya pun banyak sekali dan mungkin nanti teman-teman juga bisa mencari di internet, di jurnal gitu apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dunia sekarang sih tentang untuk mencapai the global goals of sustainable development itu ya. Beberapa di antaranya mungkin terkait erat dengan bidang arsitektur ya, tadi seperti air bersih, ya penghematan air, penghematan energi, kemudian sustainable city, kota ya, kemudian climate action. Jadi action kita terhadap iklim itu seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan pembangunan itu agar tetap berkelanjutan. Ini teman-teman yang tinggal di luar Solo banyak nggak? Jadi kita di semester ini diharapkan nanti sudah bisa mulai sedikit-sedikit ya, mungkin dengan persentase yang tidak banyak, itu nanti bisa dilakukan kuliah secara offline. Saya belum tahu pasti jumlah pesertanya nanti berapa, apakah 54, 53 ini ya? Mbak Dila ada datanya nggak? Ini mungkin masih, karena data yang fix dari Prodi itu masih belum ada ya, ada jadwalnya masih akan berubah lagi. Gitu. Nanti kita akan lihat misalkan apakah memungkinkan kalau suatu kita ambil bisa dalam satu pertemuan itu kita bisa survei di satu lokasi gitu. Semuanya posisi sudah di Solo dan sekitarnya atau masih ada yang di luar pulau? Di luar Pulau Jawa? Oh ada ya? Di mana Mbak Eka Septi? Oh di Riau, oke oke. Baik. Baik, nanti bisa kita atur ya, karena memang kemarin sudah ada edaran bahwa kita akan kuliah itu diharapkan semester ini bisa mulai adaptasi untuk pembelajaran offline ya, meskipun online sebagian, juga ada yang offline juga. Nah, untuk sustainable development itu saya sebenarnya mengharapkan kita nanti bisa survei ke satu tempat atau proyek atau apapun gitu ya yang dia proyek yang mendukung untuk sustainable development. Kalau memungkinkan nanti bisa kita atur apakah semoga mungkin ada proyek yang bisa menerima dan sudah berani untuk menerima kunjungan dari universitas. Kalau teman-teman di sini ada yang kos di Solo nggak? Ada yang masih punya kos di Solo? Gimana? Ada ya? Artinya banyak yang sudah kos di Solo, Bu. Oh, banyak sudah di Solo. Oke. Baik, nanti bisa kita atur ya mungkin. Oke. Baik. Mungkin beberapa teman yang memang masih harus tertinggal tinggal di rumahnya yang ada di luar pulau pun nanti pun tidak apa-apa ya, karena kita masih sebagian-sebagian. Jadi tidak full offline, juga tidak full online, tapi kita coba untuk perlahan-lahan kembali ke kondisi normal. Semoga nanti kok kasus COVID-nya tidak meningkat lagi ya, semakin turun dan semakin habis nanti. Oke. Baik, nanti kalau untuk mata kuliah ini ya sustainable development nanti kita akan lebih banyak riset ya, jadi melakukan apa namanya studi dari bisa dari internet, dari jurnal ya, karena yang kita pelajari ini adalah satu ilmu yang terus berkembang. Ya, perkembangan sejauh apa itu tentunya terkait dengan kondisi yang ada di negara tersebut ya, apakah bagaimana kesiapan mereka dalam merespon untuk pembangunan yang berkelanjutan itu.
beberapa memang dalam desain pembangunan berkelanjutan atau arsitektur berkelanjutan itu memang masih mahal ya, desain budget atau dana awalnya, sehingga kadang orang berpikir dulu untuk bisa membangunnya. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat, jadi bagaimana sih kalau negara lain itu mereka melakukan satu solusi untuk mendapatkan desain yang sustainable. Ada pertanyaan sampai di sini atau tidak? Mungkin untuk pertemuan pertama ini nanti kita cukupkan 1 jam ini ya. Teman-teman nanti bisa mengisi di daftar hadir dulu. Jadi saya sambil melihat juga nanti informasi lanjutan dari Prodi akan seperti apa untuk perkuliahan kita ke depan. Presensi sudah diisi ya, Google Form link-nya ya. Sudah, oke. Baik. Ini nggak ada suaranya ya? Sudah. Sudah, oke. Baik, hujan nggak di sana? Ini hujan soalnya di sini. Hujan, Bu. Gimana? Iya, Bu, di Solo hujan. Hujan. Agak awet ini hujannya, mudah-mudahan